Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali berjumpa dengan saya pada hari ini dalam renungan harian. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita tundukkan hati dan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk segala penyertaan dan kebenaran Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu yang boleh menjadi kekuatan dan penghiburan di dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan kepada kami semua, kami sedia untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang akan saya bacakan terambil dari Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-31 sampai dengan 33. Demikian bunyi firman Tuhan tersebut. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengurniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Tema firman Tuhan pada hari ini saya berikan judul Yesus adalah keturunan Daud. Lagi saya ulangi, Yesus adalah keturunan Daud. Bapak Ibu terkasih, hari Minggu yang lalu tanggal 20 Desember kita sudah masuki minggu Advent yang keempat. Itu artinya bahwa tinggal beberapa hari lagi kita akan merayakan Natal. Tidak terasa sudah kita masuki minggu Advent yang keempat, minggu yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Tema penting dalam minggu Advent yang keempat adalah pendamaian. Kenapa pendamaian Bapak dan Ibu? Karena Tuhan Yesus memang datang ke dunia untuk memperdamaikan antara Allah dan manusia yang sedang perseteruan akibat manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi Allah tidak membiarkan hal itu. Allah berinisiatif untuk memperbaikinya dengan menjadi manusia agar manusia itu tidak dihukum dan tidak binasa, tapi melainkan beroleh keselamatan dan kekekalan di dalam dirinya. Itulah arti dan makna pendamaian, Tuhan menjadi manusia untuk memperdamaikan Allah dan manusia. Lalu tema yang dipakai dalam firman Tuhan pada hari ini adalah tentang, atau konteks yang dipakai adalah tentang Maria yang didatangi oleh malaikat Gabriel. Memang kisah ini selalu disampaikan menjelang kita merayakan Natal setiap tahunnya. Kisahkan bahwa Maria, gadis muda itu, didatangi oleh malaikat Gabriel yang memberitahukan kepadanya bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Yesus. Awalnya Maria tentu saja bingung dan tidak percaya dengan hal itu. Tapi kemudian setelah malaikat Gabriel meyakinkan dia, maka kemudian Maria dengan begitu rendah hatinya mengatakan bahwa dia adalah hamba dan dia siap untuk melakukan apa yang Allah perintahkan atau melakukan terhadap dirinya. Sungguh suatu keteladanan yang patut kita contoh dari Maria dalam kisah ini. Tapi yang menarik adalah apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel tentang anak yang akan dilahirkan tersebut. Malaikat itu mengatakan bahwa ia akan mengurniakan kepada anak yang dikandung ini tahta Daud, bapa leluhur mereka. Dalam hal ini bapa leluhur Tuhan Yesus. Dan kemudian ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Tentu menjadi menarik bagi kita saat ini adalah bagaimana kita dapat mengkaitkan antara Yesus dengan Daud. Kita sering mendengarkan istilah ini, Yesus anak Daud atau Yesus keturunan Daud. Nah, mungkin sebagian dari kita belum mengerti atau belum paham ya bagaimana mengkaitkan antara Tuhan Yesus dengan Daud. Apakah betul memang demikian? Atau kita hanya latah mengatakan Yesus anak Daud, tapi sebenarnya kita tidak mengerti. Nah, tentu saja untuk menjawab hal ini, tentu saja kita tidak bisa hanya menggunakan Injil Lukas pasal yang pertama yang tadi kita baca. Kita harus melihat dari sumber-sumber yang lain di dalam Alkitab. Misalnya dari Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-17 itu tentang silsilah Yesus Kristus. Atau Injil Lukas pasal yang ketiga, ayat yang ke-3 sampai dengan 38. Dalam Injil Matius pasal yang pertama itu diceritakan silsilah Tuhan Yesus Kristus versi dari ayah atau laki-laki ayah dari Tuhan Yesus, yaitu Yusuf. Jadi setiap orang yang menjadi raja, baik dari keturunan Adam sampai dengan Yesus, itu dipaparkan di dalam Injil Matius pasal 1 tersebut. Jadi kita dapat melihat dengan jelas bahwa memang
Tuhan Yesus adalah keturunan Adam, keturunan Abraham, keturunan Daud, dan kemudian Yesus muncul di dalam cerita tersebut. Itu artinya bahwa kalau kita mengatakan bahwa Yesus anak Daud, itu benar dan dapat dibuktikan. Kalau mungkin kita punya waktu nanti Bapak Ibu, silakan, saya mempersilakan kita untuk memeriksanya di dalam Alkitab, dalam Penyelaman. Apakah betul memang nama-nama tersebut memang ada, dan kemudian kita buktikan bahwa Yesus itu yang betul-betul adalah anak atau keturunan Daud. Nah, sedangkan dalam Injil Lukas pasal yang ketiga, sama halnya dengan itu, namun Injil Lukas melihatnya dari sudut atau dari versi ibunya Tuhan Yesus. Karena Injil Lukas melihatnya dari sisi imam atau keturunan Lewi, maka dari sisi ibu dari Tuhan Yesus. Nah, sebenarnya pola yang sama dari Adam sampai kemudian muncullah Maria yang melahirkan Tuhan Yesus. Jadi Maria adalah ibu dari Tuhan Yesus. Artinya kedua-duanya, baik dari Yusuf ayahnya Tuhan Yesus maupun dari Maria ibunya Tuhan Yesus, kita dapat melihat bahwa betul-betul memang Tuhan Yesus itu adalah keturunan Daud. Ya, dari Daud. Kenapa Daud? Karena Daud adalah raja yang sangat dihormati. Bangsa Israel mencapai kejayaannya pada masa Daud, sehingga Daud memiliki tempat yang spesial di hati orang Yahudi. Dari keturunan Daud itu kemudian kita dapat melihat bagaimana Daud melahirkan Rehabeam, dan Rehabeam itu kemudian melahirkan ayah dari Yusuf, dan kemudian Yusuf muncul, lalu kemudian muncullah Tuhan Yesus. Kalau dikatakan apakah betul memang Tuhan Yesus adalah anak atau keturunan Daud dari Yusuf, jawabannya betul. Walaupun Yusuf bukanlah ayah Tuhan Yesus secara biologis, tetapi secara hukum, karena saat itu orang-orang Yahudi menganut sistem patriarka, artinya laki-laki. Jadi kalau seorang laki-laki yang menerima kelahiran seorang anak, maka anak itu mendapatkan hak penuh sebagai anaknya. Jadi secara hukum Tuhan Yesus itu adalah anak dari Yusuf. Yusuf adalah keturunan Daud. Berarti Tuhan Yesus itu memang betul adalah keturunan Daud. Sedangkan sebaliknya, kalau melihat dari sisi Maria, ibunya Tuhan Yesus, juga sama demikian. Daud melahirkan Nathan, ya, kemudian Nathan melahirkan orang tua dari Maria, dan Maria melahirkan Tuhan Yesus. Jadi kalau dikatakan apakah dari sisi Maria, Tuhan Yesus adalah keturunan Daud, jawabannya betul. Karena Maria adalah keturunan Daud, dan Maria melahirkan Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus juga adalah keturunan Daud. Sehingga itu dapat memberikan keyakinan kepada kita bahwa memang Tuhan Yesus adalah yang dinubuatkan oleh para nabi. Dialah pengenapan janji itu, dan bukan ada yang lain. Ya, jadi tidak benar kalau dikatakan ada orang yang lain yang menggenapi nubuatan di luar dari Tuhan Yesus. Orang yang dimaksudkan atau sosok yang dimaksudkan sebagai penepan janji para nabi sejak zaman perjanjian lama tidak lain dan tidak bukan hanyalah Tuhan Yesus. Dan hal ini tentu saja memberikan kekuatan, penghiburan kepada kita. Kita bersyukur bahwa Tuhan yang kita sembah, yang akan kita nantikan, kita rayakan kelahirannya dalam masa Natal nanti, itu adalah Allah yang dijanjikan. Dialah Mesias, dan dia yang dijanjikan dalam perjanjian lama sebagai pengenapan nubuatan. Karena itu kita tidak boleh goyah, tidak boleh ragu, apalagi bertanya-tanya. Saat ini mungkin ada banyak orang yang ingin menggoncang iman kita, meragukan kita, yang pada intinya supaya kita ragu akan asal-usul dan siapa diri Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah keturunan Daud, dan itu memang betul. Dia adalah pengenapan nubuatan, dan itu memang betul. Sehingga tidak ada keraguan di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan pada sungguh-sungguh dapat kita mengerti, sehingga dapat memberikan kekuatan dan penghiburan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita kembali bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami percaya firman itu benar adanya dan memberikan kekuatan kepada kami. Kami sungguh percaya Engkau adalah yang dinyanyikan oleh para nabi dalam perjanjian lama, dan Engkau adalah penggenapan dari nubuatan para nabi itu. Engkau memang sungguh keturunan Daud, dan itu dapat kami buktikan di dalam berbagai-bagai sumber di dalam Alkitab. Ya Tuhan, kami boleh tetap teguh dan kuat, terutama ketika boleh akan merayakan Natal, akan kelahiran Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan. Berkati apa yang kami kerjakan agar kiranya berhasil. Berkati juga saudara-saudara kami yang sedang berjuang di dalam melawan sakit penyakit yang mendera tubuh mereka. Tuhan pulihkan dan sembuhkan mereka. Inilah Bapa doa dan syukur kami Tuhan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semua.